Rasulullah satu hari pernah ditanya oleh sahabatnya tentang mani yang kena pakaian. Lalu apa jawab Nabi? Innama huwa bimanzilatil mukhati awil busaqi. Sahabatku, mani itu enggak beda kayak ente beludah kena sarung, kayak ente ingusan kena sarung. Lalu kenapa Nabi cuci dalam hadis Aisyah ini? Kan Siti Aisyah bilang Nabi mencuci pakaian yang kena mani bila mani itu suci. Ulama-ulama Syafi'i menjawab, mencuci itu bukan karena najis saja, tapi karena kebersihan dan higienis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 7 yang terjemah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya summa yakhruju ila salati fi dhalika thawbi wa ana anzuru ila atharil ghasli fihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mencuci akan mani, pakaian yang kena mani. Kemudian keluar Nabi menuju salat. Fi dzalika saubi, pada itu pakaian. Wa ana anduru, sedangkan aku yaitu melihat oleh aku ila asaril ghasli, kepada bekas cucian, fihi, pada pakaian itu. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wali muslimin, dan satu riwayat bagi Imam Muslim, laqad kuntu afraquhu min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farakan fayusalli fihi. Demi sesungguhnya adalah aku yaitu mengerik-ngerik aku akan mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kerikan. Fayusalli fihi, maka Nabi solat pada pakaian itu. Wa fi lafdhin lahu, dan pada satu lafad bagi Imam Muslim juga, laqad kuntu ahukkuhu yabisan bidufri min saubihi. Demi sungguhnya adalah aku, kata Siti Aisyah, yaitu mengerik-ngerik aku akan mani itu, padahal kering maninya, dengan kukuku, min saubihi, dari pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kajian kita akan membahas tentang hukum mani, sperma. Hadisnya dari Sayyidah Aisyah. Aisyah salah satu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Nabi itu jumlahnya ada 11. Yang meninggal sebelum Nabi 2, Siti Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, dan Siti Zainab binti Khuzaimah. 2 ini Rasulullah masih hidup, udah meninggal. Namun saat Nabi meninggal masih ada 9 istri, totalnya 11.
sebagaimana dijelaskan di dalam Aqidatul Awam oleh Sayyid Marzuki. Antis ainiswatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna nabiyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah. Istrinya Rasulullah saat meninggal ada 11 begitu. Nah, Sayyidah Aisyah ini punya bapak namanya Abu Bakar Siddiq. Ibunya namanya Ummu Rauman binti Amir Al-Kinaniyah. Aisyah punya kakak. Aisyah ini punya kakak perempuan namanya Asma punya anak laki-laki namanya Abdullah. Ini anak angkatnya Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah dijuluki Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Jadi ibu apa itu namanya, encing, ade emaknya Abdullah bin Zubair. Siti Aisyah satu-satunya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gadis. Yang lain semuanya janda. Makanya bapaknya Aisyah nama aslinya Abdullah, panggilannya Abu Bakar. Apa itu Abu? Artinya bapak. Bakar itu artinya perawan. Bapak yang anaknya perawan, anaknya istrinya Nabi yang perawan itu Siti Aisyah, Abu Bakar. Maka disebutlah Abu Bakar abahnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wafat Sayyidatuna Khadijah sedih luar biasa dengan kematian istri anaknya 6 dari Siti Khadijah ini, Nabi. Maka kemudian selang 2 tahun Rasulullah mimpi dinikahkan oleh Allah dengan perempuan dengan ciri-ciri begini, cantik, ini begitu. Maka ditanyakanlah pagi itu kepada sahabat, adakah perempuan yang cirinya begini-begini? Oh, itu anaknya Abu Bakar, Aisyah, umurnya 7 tahun. Maka disampaikanlah kepada Sayyidina Abu Bakar, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan aku untuk menikahi putrimu. Kata Abu Bakar Siddiq, masih kecil, 7 tahun. Ini beda orang Arab sama orang Indonesia. Kan orang Arab makannya onta ya kan. Kalau kita ayam kate lagi kecil-kecil. Orang Arab gede biar kata 7 tahun. Masih kecil, Allah yang nyuruh. Maka kemudian menikahlah bulan Syawal, tahun ke-12 kenabian. Inilah sunat nikah di bulan Syawal, karena Nabi menikahi Siti Aisyah di bulan Syawal. Saran saya nih, di kitab nggak ada ini. Kalau nikah bulan Syawal, kayaknya yang bagus malam takbir. Kalau bulan Syawal yang bagus malam takbir Idul Fitri. Baju udah dibeliin sama babanya, ente nggak perlu beliin baju. Makanan kondangan nggak perlu, kan semuanya punya itu ketupat sayur ya kan, begitu. Jadi ente hemat dananya kalau malam takbir. Itu begitu. Nabi nikahnya bulan Syawal dengan Sayyidah Aisyah. Ada rahasia. Umur 7 tahun Aisyah dinikahin. Ada rahasia. Kenapa ini? Begitu. Ini istrinya. Umurnya beda 8 tahun sama Siti Fatimah. Tuaan anaknya Nabi. Jauh.
Ama anaknya. Jadi ama ibu sambung, ama anak, tuan anak umurnya. Ama Siti Fatimah, Siti Aisyah ini. Ada rahasia besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menikahkan ini Rasulullah dengan Siti Aisyah? Jadi bocah enak. Orang lain mau nanya sama guru malu tentang men, tentang amani, tentang apa. Kalau bocah enak. Jadi kalau perempuan mau nanya, "Neng, tolong dong tanyain nama laki lo. Nyai ini keluar darah. Ini bagaimana? Nyai ini sholat bagaimana?" Itu enak. Nyuruhnya. Wong masih bocah. Enak. Yang kedua, ini hikmahnya. Begitu. Karena Siti Aisyah ini dari kecil, begitu. Jadi kehidupan Nabi, urusan hukum berkenaan perempuan lebih banyak jalurnya dari Siti Aisyah. Sampai ulama bilang dari 11 istrinya Rasulullah, diadu ilmunya sama Siti Aisyah. Semua dari yang 10 di luar Siti Aisyah dikumpulin ilmunya, digabung jadi satu keranjang. Masih banyakkan ilmunya Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Alim kabir, pinternya luar biasa. Faqih, cendekiawan muslim hebat. Siti Aisyah digelari afdalu nisa'il alamin, perempuan terhebat di jagat raya. Siti Aisyah, Rasulullah amat sangat cinta sama Siti Aisyah, maka sering disebut Humaira. Beliau ini menyampaikan hadis kepada umat 1210 hadis, terbanyak dari seluruh istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ngajar, tidak sedikit para sahabat besar Rasulullah kalau mau nanya hukum nanyanya sama Sayyidah Aisyah. Mau nanya ada persoalan umat, nanyanya sama Aisyah. Saking pinternya luar biasa Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau wafat di Madinah pada tahun 58 Hijriah dalam usia 66 tahun. Kuburannya di Baqi'. Kalau saya ada tuh apa itu pengobatan tuh di Baqi' dekat Masjid Nabawi, di sebelah kirinya itu ada pengobatan, sebelah situlah dekat pagar makamnya Siti Aisyah. Biasanya kalau ke Madinah kami sama laki-laki, ini kuburnya Siti Aisyah, perempuan hebat dunia. 1210 hadis Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah amaliyahnya luar biasa. Biar kata dia istrinya Rasulullah, enggak sombong, enggak kayak kita, enggak ibadah, bu, laki gua kiai, begitu kata dia. Ini kagak, lakinya itu rajanya kiai Nabi Muhammad SAW. Tapi amalia Siti Aisyah dalam kesehariannya, kanat sawwamatad dahri. Siti Aisyah itu saban hari puasa, kecuali Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik yang 3. Saban hari puasa terus. Istrinya Nabi itu begitu. Lah kita istrinya Nabi bukan, anak Nabi bukan, cucu bukan, cicit bukan, malas banget ibadah. Ini Siti Aisyah ini. Kedua, kanat dzata karamin wa zuhdin. Siti Aisyah ini orang yang dermawan luar biasa. Pernah dibagi duit oleh Sayyidina Muawiyah banyak, bahasa kita ratusan juta, langsung panggil fakir miskin, bagi habis. Sampai ponakannya Abdullah bin Zubair enggak ngantongin, enggak usah, ada anak. Begitu, kayak begitu, kayak begitu amaliyahnya. Ini Siti Aisyah luar biasa. Sekelumit inilah kita menerangkan tentang manaqib Siti Aisyah. Kalau dipanjangin nanti ngajinya ini doang, hadis kita nggak kebedah. Begitu Siti Aisyah ini luar biasa radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Nggak punya anak sampai wafat, nggak stres. Kalau kita mah baru telat doang 5 tahun belum punya anak udah ngamuk-ngamuk. Enggak, ini Siti Aisyah hebat.
Yang lakinya Nabi, ya Allah kalau nggak menghendaki ya nggak punya anak, biasa aja kayak begitu, nggak usah stres amat, biasa aja begitu. Jadi nggak dibagi susu anaknya, wong nggak punya anak, takut stunting doang, nggak dibagi-bagi dia karena nggak punya anak, enggak. Itu begitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dari 1210 hadisnya ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniya. Kata Siti Aisyah, Rasulullah satu hari sarungnya kena mani, lalu dikucek-kucek. Tahu dikucek-kucek? Dicuci lempengan mani tuh. Habis dicuci, dibersihin tuh mani sama Nabi. Kemudian Nabi keluar ke masjid, sholat pakai sarung itu. Kata Siti Aisyah. Satu nih hadisnya. Ini ada 3 nih hadisnya. 2, kata Siti Aisyah, Nabi sarungnya ada mani, lalu dikerik-kerik doang, digini-giniin doang nih, nggak pakai air, dikerik-kerik. Habis itu sama Siti Aisyah yang ngerik-kerikin, lalu dipakai sholat sama Nabi, pakai sholat sama Nabi. Yang ketiga, maninya kering, kata Siti Aisyah. Jadi saya kucek-kucek aja pakai kuku saya buangin dari sarungnya, lalu Nabi sholat pakai sarung itu. Oleh karena kita hadis hukum, ini kan hadis hukum, maka kita akan bedah hukum mani ini apa, suci apa najis, begitu tuh. Coba lihat, yang pertama dicuci, yang kedua hadisnya enggak dicuci, dikucek, dikerik-kerik doang, pakai aja. Siti Aisyah juga yang berbicara tentang maninya Rasulullah SAW. Mani, saudara, atau sperma, ovum biasanya kalau perempuan. Apa itu mani? Mani itu definisinya adalah cairan, warnanya putih keruh, kental, keluarnya dengan ada rasa lezat, muncrat, atau kalau basah kayak adonan tepung, kalau kering kayak putih telur. Ini namanya mani. Di luar mani ini ada yang keluar daripada kemaluan kita, ada namanya kencing, itu maklum, kita udah paham. Ada lagi namanya madhi. Apa itu madhi? Kalau madhi cairan, warnanya keruh, encer, keluarnya bila syahwat itu rendah, bukan sutet. Kalau sutet tegangan ekstra tinggi, kalau ini rendah, namanya madhi. Di luar madhi ada wadi namanya. Apa tuh wadi? Cairan putih kental, keluarnya setelah kencing, biasanya habis memikul beban berat, kerja capek kali, itu namanya wadi. Orang akan keluar wadi tidak berbicara umur, biar kata 5 tahun umurnya, kalau dia dipaksa kerja oleh orang tuanya bisa aja keluar wadi. Kalau madhi akan keluar bila umurnya sudah baligh. Kalau belum baligh enggak bakalan keluar madhi. Kencing najis, madhi najis, wadi najis, dan kita mau membedah hukum mani. Zahir hadis yang ada di Bukhari Muslim ini, saudara, kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mencuci pakaian yang kena mani, kemudian keluar sholat pakai pakaian itu, saya, kata Siti Aisyah, dengan dua mata kepala saya lihat bekas basah, bekas cuciannya itu. Nabi sholat pakai pakaian itu. Dari hadis ini saudara, ulama berbeda-beda pandangan. Zahir hadis, mani itu najis. Zahir hadis. Secara letterlek hadis, mani itu najis. Tandanya Nabi cuci pakaiannya. Kalau Nabi cuci, tidaklah mungkin itu dicuci melainkan karena najis. Itu secara zahir. Dari sini Imam Malik mengambil, dalam mazhab Malik mani itu najis adanya. Dan sebagian daripada mazhab Syafi'i, ada sebagian ulamanya mengata mani itu najis adanya. Ini zahir hadis. Begitu, zahir hadis yang tersurat. Lalu apakah sebenarnya hukum mani itu najis? Tidak. Mani itu saudara, hukumnya suci. Mani itu hukumnya suci. Mani siapa? Ini ngomongin Nabi. Nabi itu manusia. Artinya maninya manusia. Agamanya apa? Sukunya apa? Rasnya apa? Kalau yang namanya maninya manusia, mau muslim mau kafir, maka mani itu hukumnya suci. Hukumnya suci. Mani itu. Sampai-sampai meski bentuknya merah warnanya seperti darah. Seperti darah. Karena orang sering bersetubuh, pada akhirnya bentuknya merah maninya, tapi mani, janjinya bukan darah, tetap hukumnya suci. Mani manusia. Bukan saja mani manusia, karena manusia itu makhluk hidup yang lainnya, hewan yang lainnya. Maka di dalam mazhab Syafi'i semua binatang, mau ayam, mau kucing, mau gajah, mau kuda, mau kambing, mau sapi, mau unta, maninya suci, kecuali mani anjing dan mani babi. Itu tetap hukumnya najis adanya. Dari mana ini berbicara hukum mani ini adalah suci? Mazhab Syafi'i mengkompromikan hadis banyak. Di antaranya ada hadis diriwayatkan oleh Imam Daraqutni di dalam sunannya, Sunan Daraqutni, Imamul Baihaqi di dalam Sunanul Baihaqi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil maniyyi alladhi yusibus sauba. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, Rasulullah satu hari pernah ditanya oleh sahabatnya tentang mani yang kena pakaian, kena sarung, mani habis bersetubuh pakai sarung. Begitu, lalu sarungnya kena mani. Nabi ditanya, lalu apa jawab Nabi? Innama huwa bimanzilatil mukhati awil busaqi. Sahabatku, mani itu enggak beda kayak ente beludah kena sarung, kayak ente ingusan kena sarung. Kalau sarung kita kena ingus, kita sholat, sah enggak? Sah. Berarti mani itu suci. Mani itu suci. Suci adanya. Begitu. Karena kayak ingus. Lalu kenapa Nabi cuci dalam hadis Aisyah ini? Kan Siti Aisyah bilang Nabi mencuci pakaian yang kena mani. Bila mani itu suci. Ulama-ulama Syafi'i menjawab, mencuci itu bukan karena najis saja, tapi karena kebersihan dan higienis.
Seringkali pakaian cuman kena keringat doang, pakai kerja, pulang dicuci juga, emang keringat najis? Kan tidak. Maka mencucinya Nabi bukan karena najis, tapi karena berbicara kebersihan saja. Sunnat hukumnya kalau pakaian kena mani dicuci, karena Nabi mencuci. Meski mani hukumnya adalah suci, mani itu hukumnya adalah suci. Karena itu saudara, Siti Aisyah pada hadis Muslim yang kedua dikerik doang, dikerik. Dalilnya dari hadis Aisyah juga, dikerik doang Nabi pakaiannya kena mani, lalu kemudian dikerik, lalu dipakai sholat. Kalaulah mani itu najis, enggak cukup. Kalau barang najis dikerik, kudu dicuci. Ini menunjukkan mani itu suci adanya. Mani itu suci. Di samping karena mani ini adalah asal muasal manusia. Begitu. Asal muasal kita. Kalau mani itu najis, kayaknya yang ngaji nih asalnya dari mani. Selaman saya nggak mau, kan najis. Begitu. Enggak. Mani itu suci. Karena itu kita nggak bisa ngaji hadis pakai zohirnya doang, letterlek doang, repot. Kalau pakai letterlek doang bahaya. Jangankan hadis, ono aja tulisan tuh. Teman kita jual susu beruang. Susu beruang. Ini susu beruang najis, susu beruang nggak boleh diminum. Bukan, itu tulisannya doang. Susu sapi cap beruang, iklannya naga. Iklannya naga ya, keluar naga iklan. Tapi susunya susu sapi, capnya beruang. Jangan langsung susu beruang najis. Entar dulu, apa maksud susu beruang? Susu sapi cap beruang suci. Begitu. Islam tuh nggak boleh langsung ditelan mentah-mentah, nggak boleh. Rasulullah mencuci pakaiannya najis? Enggak. Ini karena higienis, bukan berbicara najis. Karena Nabi dalam hadis Imam Baihaqi, Imam Daraqutni dari Ibnu Abbas, waktu ditanya apa hukuman yang kena pakaian, kata Nabi, tak ubahnya seperti ingus ente kena pakaian ente. Kudu cuci kagak? Bener gak cuci? Ya dicuci untuk higienis, percis kayak begitu, cuci untuk higienis. Maka di dalam madhab Syafi'i yang namanya mani hukumnya suci adanya. Mani cirinya 3. Kalau di luar 3 ini pastikan najis. Ada 3 cirinya. 1, tadafuk. Dalam surat apa itu? Di atasnya Al-A'la, At-Tariq, iya memedai. Sebelumnya apa? Hafala, depannya sebelumnya ma'in dafiq, afala yanzurul insan mimman, hal yanzurul insan mimma khuliq, khuliqa mimma indafiq. Sebelum khuliqa mimma indafiq, wasaimatrak madrak falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah merenung manusia dari mana dicipta. Mimma indafiq, dari air yang terpancar. Mani cirinya muncrat. Begitu. Mancur, itu 1. 2, taladzuz, enak keluarnya. Habis enak ini bakal lemes dia, lemes. Itu mani cirinya. Taladzuz, cirinya lezat keluarnya. Begitu. Ketiga, kalau masih basah kayak bau adonan tepung kalau masih basah. Kalau kering kayak putih telur, nempelnya itu kayak putih telur kalau kering. Ini ciri mani.
Kalau tidak ada ciri salah satu dari tiga ini, lalu diendus sarungnya, bau jengkol, kencing, bukan mani. Itu najis, wajib dicuci. Kayak begitu. Ciri mani ini aja ciri mani. Ada cirinya, mani itu begitu. Maka timbul pertanyaan ketika ngomongin mani, tapi nanti bakal dibedah pada bab mandi. Ini lagi hukum najis atau suci masalahnya, bukan bab mandi atau tidak. Ada orang bertanya, kenapa itu yang keluar mani kan si emen, tahu emen nggak? Si emen yang keluar dari situ. Ngapa yang kudu disiram sekujur tubuh? Pala juga kudu disiram. Kan keluarnya dari situ, dari si emen, rudal sekat, begitu. Ngapa yang dihukum muanya? Sampai pala juga kudu disiram, rambut kudu disiram, kan yang keluar dia. Mestinya yang salah aja yang dihukum, dia aja yang disiram. Ngapa muanya? Maka dijawab oleh agama, masalahnya emangnya si yang keluar dari si emen, tapi yang ikut merasakan nikmat dari mana? Kata agama, dari ujung pala sampai ujung kaki. Yang ikut ngerasain duit korupsi tangkap juga, begitu. Walaupun dia nggak ngambil, karena ikut ngerasain. Begitu juga yang ikut ngerasain nikmat siram juga, walaupun yang keluar tuh si emen, tapi nikmatnya dari ujung pala sampai ujung kaki. Bener nggak? Tuh begitu tuh. Nah, karena itu kudu disiram juga. Tapi bab kita, faedah dari hadis ini satu, zahir hadis menyatakan mani itu najis, tandanya Nabi dicuci. Adapun hukum dari hadis ini adalah mani itu suci. Mani itu hukumnya suci. Adapun Nabi mencuci itu adalah li ajlin nadzafah, la li ajlin najasah. Nabi mencuci karena kebersihan doang, bukan berbicara najis. Ketiga, mani itu suci bukan mani orang saja, mani binatang. Semuanya suci kecuali mani anjing dan mani babi, karena li ghaladhi amrin najasah, karena berat urusan najis dua ini. Keempat, bila mani kena pakaian sunat dicuci. Dari hadis ini tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci pakaian yang terkena mani, mencuci sunat saja mencuci mani. Adapun selain mani yang keluar dari situ, apakah namanya kencing, apakah namanya madhi, apakah namanya wadi, hukumnya najis adanya. Jadi apa saja yang keluar dari kemaluan kita ini semuanya najis adanya, kecuali satu mani. Ini hadisnya. Yang kedua adalah angin, enggak najis. Angin kentut enggak najis. Kalau keluar angin enggak perlu kita cebok. Mana habis makan ubi Cilembu 7.000 sekilo, kentut mulu, habis air token isi lagi, enggak usah, makruh. Ketiga, batu, benda keras yang keluar dari dubur kita yang enggak diolah oleh perut besar, itu tidak najis. Seperti kopi luwak masuk dari ini, itu enggak najis, namanya mutanajis, benda suci terkena najis. Cuci aja sampai kering, jemur, giling, seduh, namanya kopi luwak, halal, boleh begitu karena keras. Kecuali batu yang asalnya dari kencing, disebutnya kencing batu, ini mah hukumnya najis adanya. Dipasang di sini oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Bulughul Maram ini, saudara,
dalam rangka menyampaikan tentang hukum bahwa mani itu secara dohir hadis najis, tapi maksud dicuci bukan karena najis tapi karena kebersihan saja. Inilah di antara hal-hal yang kita bisa ambil daripada hadis kita ini. Imam Malik, Imam Abu Hanifah tetap menggunakan letterlek hadis. Mereka mengata mani itu najis adanya. Namun dijawab oleh ulama madhab Syafi'i, ada hadis dari Ibnu Abbas, Nabi ditanya tentang mani, Nabi jawab tak ubahnya seperti ingus dan ludah. Artinya mani itu suci adanya sebab asal kejadian manusia, dan manusia ini asal kejadian dari mani, manusia suci, masa maninya najis, dan itu adalah tidak masuk pada logika kita. Kemudian daripada itu, saudara, selain mani apa saja dari situ, madhi, wadi, kencing, ini najis adanya. Kurang lebih yang kita bisa ambil dari kajian kita ini. Waktu yang ada buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Sudah paham? Oh iya. Waalaikumsalam. Pengungsi. Iya, baik. Jadi bagaimana menghadapi pengungsi ini? Memang yang nomor satu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya negeri dengan muslim terbesar, dan negeri kita penuh dengan keamanan, ibadah enak, bekerja enak. Ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri dengan kita beribadah yang betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara pengungsi, ini berbicara aturan bernegara. Bagaimana negara-negara yang ada begitu berbicara pengungsi ini. Bila kemudian kita tidak masuk pada perjanjian aturan-aturan mengungsi antar negara, maka tentu bakal bermasalah kalau kemudian kita main terima saja. Betul kalau alasan secara agama bahwa dia adalah agamanya sama dengan kita, akan timbul masalah baru. Kata masyarakat yang ada di sekitar itu, gua aja kagak dikasih makan sama pemerintah, masa dia dikasih makan? Ini jadi masalah. Kan ibda binafsik, openin dulu rakyat sendiri. Itu kan begitu, sebelum ngopenin rakyat orang lain. Begitu dalam aturan-aturan bernegaranya. Apatah lagi barangkali kalau dianggap ngelunjak begitu, mungkin karena enggak paham adat istiadat daerah itu. Apatah lagi bila ditemukan ada dorongan gelombang besar-besaran untuk datang ke Indonesia begitu, yang dan itu sudah banyak ditemukan oleh pemerintah. Ini yang menjadi masalah begitu. Kalau datangnya dia baik-baik sama negara, pakai bayar visa segala macam, kira-kira negara juga diterima, emang dapat duit dia negaranya. Ini kan karena negaranya nggak dapat duit. Oleh karena itu dilihat daripada pengungsi ini, kita harus sama-sama nomor satu berdoa agar supaya bumi masyarakat Rohingya ini mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah, sehingga masyarakat Rohingya ibadah dengan tenang, bekerja dengan tenang pada bumi di mana dia lahirnya.
Ini yang nomor satu kita doakan mereka sebagai bentuk perhatian kepada saudara seagama. Man lam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang kurang peduli kepada urusan kaum muslimin maka dia bukan bagian daripada mereka. Oleh karena itu kita doa untuk mereka agar supaya mereka tenang di daerahnya. Memang begitulah sebetulnya saudara, bila kita tinggal di daerah yang Islam tidak tersentuh pada daerah itu, akhirnya menjadi repot adanya. Dulu kalau adalah masyarakat Rohingya, kita nasihati yang sabar, sebab Rasulullah sama. Rasulullah lahir di Mekah, berketurunan Mekah, lahir dari situ, diusir juga sama masyarakatnya sampai hijrah ke Madinah. Begitu, yang sabar, pelan-pelan, ada hikmahnya. Yang penting jangan lepas dari tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab kita kalau mengungsi ditampung oleh tuan rumah satu negara, tentu sebagai muslim harus ada adab. Sebab diajarkan dalam Islam, wadarihim madum tafi darihim wa ardihim madum tafi ardihim. Beradaptasilah dengan orang-orang yang ada di mana Anda tinggal. Wa ardihim, berbuat sukalah, nyenenginlah selama Anda tinggal di negeri orang. Oleh karena itu masing-masing ada hak, ada kewajiban, maka masing-masing harus memikirkan kewajibannya. Bila kemudian saudara kita dari Rohingya ada di Indonesia, maka mereka pun juga ada kewajiban sebagai muslim untuk hormat pada aturan tuan rumah. Jangan sampai akhirnya dipelintir menjadi jelek adanya kita punya negeri. Begitu. Yang kedua, kita pun kalau memang masih bisa untuk menampung, mengatur, membantu, maka arahkan pemerintah kita untuk membantu mereka bagaimana caranya dalam hukum-hukum internasional terkait daripada masyarakat yang mengungsi ini. Begitu. Ini adalah hal-hal yang paling utama. Maka kita serahkan kepada kebijakan pemerintah kita dalam aturan negara kita. Di samping kita saudara sesama muslim tentu mendoakan agar semuanya diberikan keselamatan, diberikan kemenangan, diberikan kemudahan, dan semuanya menjalankan ajaran apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar agar kita mudah, jangan sampai kita masuk rumah orang nih kita. Jangan, kan sama-sama muslim. Gua masuk rumah lo, kalau nggak ada izin masuk rumah, apalagi lewat jendela, itu dituduh maling. Inilah yang menjadi keributan yang ada. Karena masuknya lewat jendela inilah yang menjadi ribut adanya. Adapun ditolak oleh masyarakat lokal yang sekarang ini ada, karena ada satu dan lain hal. Oleh karena itu patut kita berdoa mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan agar supaya masyarakat Rohingya ini diberikan ketenangan, diberikan kemenangan supaya mereka ibadah di negeri mereka pun dengan penuh ketenangan dan kenyamanan. Mungkin itu komentar kita terkait dengan Rohingya ini. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Baik. Muslah, iya. Iya. Baik. Jadi ada aturannya. Kita lagi membedah tentang mani itu suci atau najiskah. Kita berbicara mandi. Karena mandi ini diwajibkan mandi. Walaupun suci mani itu, tapi kita diwajibkan mandi. Nanti hadisnya di depan di bab mandi.
Karena kata Nabi dalam hadis Muslim juga, hadisnya sahih tentu, innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya wajib mandi itu lantaran keluar mani. Nah, berbicara mandi ada aturannya. Rukun mandi 2. Yang pertama tentu niat. Niat untuk menghilangkan hadas besar. Kedua, mengalirkan air ke sekujur tubuh, rambut maupun kulit. Ini rukun. Adapun sunnahnya sebelum mandi junub banyak sunnah. Salah satunya bersihkan bercak dulu. Bersihkan bercak mani macamnya. Yang kedua wudu dulu. Dan ini sebetulnya sebelum mandi selalu. Nabi itu sebelum mandi junub wudu dulu. Nanti bakal ada ajarannya sunnah. Sebelum mandi junub wudu dulu. Tapi ingat, pertama-tama bersihin dulu kemaluan. Kalau bahasa orang kita sabunin, udah rapi, baru kita wudu. Niat saya wudu, mengangkat hadas kecil tentu. Karena kita habis bagian kemaluan kita. Karena Allah Ta'ala. Wudu sampai kaki, baru kemudian kita ngomongin siram kita dari rambut. Tentu ini niat mandi. Tadi wudu ini sebagai sunat mandi. Karena sunat sebelum mandi wudu dulu. Bukan mandi junub aja sebetulnya. Mandi Jumat juga sama. Mandi Jumat wudu dulu. Termasuk mandiin mayit. Sama aja. Bersihin najis, mandiin mayit. Wudu baru mandiin. Jangan dibalik. Mandiin dulu baru wuduin. Nah, dia keliru kalau begitu. Jadi wudu ini karena menjaga sunnah mandi. Sunnah mandi itu wudu sebelum mandinya. Jadi wudunya niat mengangkat hadas kecil, nanti baru kemudian disiram untuk niat mandi. Kurang lebih kalau ngomong wudu begitu. Sama-sama. Allah alam.